Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah binatil ta'lim wa ta'alam wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal mudhakara wal tadhkir wal has ala tamassuk bi kitabillah sunnati rasulih. Berkat surah Al-Fatihah Allah yaj'aluna wa iyyakum min ahli la ilaha illallah yuhyina ala la ilaha illallah wa yatawaffana ala la ilaha illallah wa akhtim amalana bi la ilaha illallah ba'da amrin tawil bi hal lutfin ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. La hawla wa la quwata illa billah subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli washrah li sadri bi jahin nabi wal ashabi wal ali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal kuntu ala babil jannah fakana ammata man dakhalaha al-masakin wa ashabul jaddi mahbusun ghaira anna ashabana riqat umira bihim ilan nar muttafaq alaih. Wan Usamah, hadis riwayat dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma anin Nabi, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qal, Nabi bersabda, kuntu, berdiri sapa saya berdiri ala babil jannati, di atas atau di depan pintu surga. Fakana, maka ada itu ammataman, umumnya orang, dakhalaha yang masuk safaman, ha terhadap surga, sapa al-masakinu, orang-orang miskin. Jadi umumnya orang masuk kepada surga itu orang-orang miskin. Washabul jaddi, adapun orang-orang yang jad, ay al-hadd wal ghina, orang-orang kaya, itu mahbusun, mereka tertahan daripada surga. Ya, bukan berarti nggak masuk, mungkin karena masih ada urusan hisab, hartanya banyak, nganggur, jadi banyak pertanyaan. Ghaira anna ashaban nar, hanya saja para penduduk neraka, yakni daripada mereka siapa? Ada yang mengatakan mereka orang kaya, ada yang mengatakan mereka orang kafir. Umira, diperintahkan, bihim, dengan mereka, ilan nari, kepada neraka. Muttafaqun alaih. Ini sesuai dengan bab ya, yang membahas tentang keutamaan menjadi orang fakir atau keutamaan zuhud di dunia. Wan Abi Hurairah,
Dan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, qal asdaqu kalimatin qalaha syairun kalimatul labib. Nabi mengatakan asdaqu kalimatin, paling benarnya sebuah ucapan, qalaha telah berkata kepada itu kalimah saka syairun, yakni pakar syair, kalimatul labib, yakni ucapan atau syairnya daripada al-labib. Labib ini nama orang. Apa perkataannya Labib? Ala kullu syai'in ma khalallah batilu. Ala ingat, kullu syai'in segala sesuatu, ma khalallah yang tidak ada Allah di dalam sesuatu tersebut, batilu akan batal. Perkara yang kita usahakan, kita kerjakan, kok tidak ada Allah, akan sirna. Ingat itu ya. Makanya jangan makan, jangan minum, jangan bekerja, jangan berbuat, kecuali sertakan di dalam semua niat Allah supaya kekal. Kalau nggak ada Allah, batil, sirna, tidak ada nilainya. Baik, muttafaqun alaih. Dah kita bahas. Hadis yang pertama dari Usama. Kita ngaji hadis ini tetap ya kepada satu perkataan Nabi Muhammad SAW. Man ada, ya, siapa orang yang menyampaikan apa hadisnya saya lupa. Pokoknya hadisan wahidah. Siapa orang yang menyampaikan walau cuma satu hadis, liqima bihi sunnah au yaruddu bid'ah. Dengan satu hadis Nabi bisa menjadi tertegakkan sunnah-sunnah Nabi, syariat-syariat Nabi. Anda jadi ngerti dengan hadis, dengan syariat Nabi. Au yaruddu bid'ah, atau dengan hadis itu Anda bisa nolak daripada bid'ah yang enggak benar. Maka dengan membaca satu hadis supaya terhindar daripada bid'ah, lebih semangat untuk mengerjakan sunnah Nabi, falahul jannah. Satu hadis aja Anda dapat surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi lihat, perhatikan, kita duduk berapa menit udah dapat 2 hadis. Kita baca berapa? Sudah 2 hadis. Satu hadis aja surga. Bagaimana kalau 2? Bagaimana kalau lebih? Baik, maka betapa beruntung seandainya Allah selalu pilihkan kepada kita, Allah muliakan kita sehingga telinga-telinga kita selalu mendengarkan ucapan yang suci dan mulia, yaitu ucapan Nabi Muhammad SAW. Sahabat itu ngubur hadis sampai berjalan 1 bulan hanya untuk dapatkan satu hadis. Berarti dari sini, alhamdulillah ya, jangan pernah lepaskan telinga kita untuk mendengarkan selalu hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Cuman yang namanya hadis atau Al-Quran tidak akan keluar sari, atau kita mungkin tidak ngerti sarinya apa maksudnya, kemana dengan detail, kecuali dengan tambahan penjelasan daripada sarah-sarah itu hadis. Yang dari hadis itu nanti akan muncul sebuah hukum, muncul hukum ini, hukum itu, yang dengan hukum itu manfaat kepada kita. Kalau kita cuma hadis saja tanpa ada dasar, ya, tanpa ada alat untuk memahaminya, maka kita nggak bisa mendapatkan manfaatnya. Seperti anak kecil Anda kasih daging sapi, kira-kira milih diwei daging sapi apa diwei cilok pentol dah jadi kira-kira. Halo. Kalau daging sapi itu inti memang, tapi butuh proses, ya benar. Tapi kalau cilok tinggal nelan, es krim tinggal nelan, padahal mahalan daging sapi. Berarti harus ada alat untuk bisa memproses. Kalau kita masih kecil ilmu kita nggak punya alat untuk memproses, mau coba-coba proses, jadinya kalang kabut nanti.
Anak kecil dikasih daging sapi, milih daging sapi, akhirnya apa? Dibakar. Kemampuannya bakar bisa enggak kira-kira? Nanti sama umur biro 6 tahun pun 6 tahun nggawa marang golek iwak jadi ya. Nanti burung nggawa marang golek iwak bar dibakar. Sok bakar untuk biro kira-kira. Enggak ngetes belas. Hakada demikian. Benar hadis luar biasa, tapi Anda harus membaca melalui pakarnya, yakni para sarah-sarah hadis. Makanya kita tadi membaca Riyadhus Shalihin, ada sarahnya. Ya, sarahnya ini dikumpulkan oleh orang yang alim, namanya Dalilul Falihin. Nanti ada tambahan-tambahan dan yang lain sebagainya. Kalau Anda pengen bisa membaca sarah, ya belajar nahwu sharaf. Belajar nahwu sharaf, ditambah fikih, ditambah macam-macam supaya mampu mencerna memahami daripada sarah-sarah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lek wis gak sempet belajar nahwu sharaf ya berarti teko ngrungokne iki napa nggih? Nggih. Penting hadir. Bagian tim hore jadi ya. Alhamdulillah. Tadi hadis pertama riwayat Sayyidina Usamah. Nanti insya Allah kita sisihkan waktu sekitar 1/4 jam. Barangkali ada yang perlu dibahas, ada yang perlu ditanyakan, masalah-masalah apa. Kita sisakan 1/4 jaman. Wa Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, dari sahabat Usamah bin Zaid ini hibbun Nabi, ibnu hibbin Nabi. Orang yang dicintai Nabi, putra dari orang yang dicintai Nabi. Kenapa? Siapa? Zaid itu adalah Zaid bin Harisah. Dia adalah budak daripada Sayyidatuna Khadijah. Kemudian dikasihkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika diambil sama Nabi, karena dididik Nabi ya, akhlaknya jadi baik. Beruntung orang bisa kumpul dengan Nabi. Pembantunya Nabi jadi ulama. Seperti Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, pembantunya Nabi. Dia cuma bawain sandalnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ulama. Ini pembantunya siapa? Nabi. Usamah Zaid ibn Harisah demikian. Budaknya Nabi, dimerdekakan sama Nabi. Kemudian diangkat menjadi anak. Ya, waktu itu belum ada haram untuk tabani mengangkat anak. Akhirnya sama orang-orang dipanggil Zaid bin Muhammad. Turun ayat melarang daripada tabani, panggil sesuai dengan nama ayahnya. Berarti Zaid bin Harisah. Ya, nggak boleh ngangkat anak, memasukkan nasab tuh nggak boleh. Lek ngopeni angsal. Ada orang berprestasi, cerdas tapi nggak punya biaya. Saman openi biaya belajari, Anda ragati belikan kitab biaya. Wow, bagus. Dulu banyak para ulama seperti itu. Ya, dulu banyak para ulama seperti itu. Oleh karena daripada itu, kalau ngangkat memasukkan nasab nggak bisa. Nah, namanya Zaid ibn Harisah. Kemudian dipanggil dengan nama aslinya Zaid ibn Harisah. Kemudian Zaid ibn Harisah punya putra namanya apa? Usamah bin Zaid. Pernah diperintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memimpin sebuah peperangan, padahal Usamah masih muda. Dan di antara yang dipimpin ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada para sahabat-sahabat besar. Ya, ini namanya Usamah bin Zaid. Baik. Suatu ketika Sayyidina Umar ini ngasih bagian kepada Usamah bin Zaid dengan jumlah besar. Makanya putranya Abdullah protes. Abah, kok beda? Apa jawabnya? Ya, apa jawab tawaduk daripada Sayyidina Umar? Kamu tahu apa? Usamah itu siapa? Orang yang dicintai Nabi. Ayahnya siapa? Orang yang sangat dicintai Nabi. Beda sama kamu. Kamu Abdullah bin Umar. Ditawaduk daripada Sayyidina Umar. Masya Allah. Yang semakin tinggi harusnya semakin apa? Tawadhu. Ngoten nggih?
Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qal kuntu ala babil jannah, kata Nabi, saya berada di pintu surga. Fakana amataman dakhalaha al-masakinu, ternyata mayoritas orang-orang yang masuk surga adalah orang-orang miskin. Masyaallah. Wong miskin pagah penak to, Pak. Wis nek dunya damai iki lho nggih. Damai mboten wong miskin. Damai enggak mikir pajak. Mobil ra mikir pajak, reno-reno damai. Kancane sing rong turu dhewe sing ora nganggur. Ngaji iso turu wae. Tenang ngoten. Enten tiang niku penak tapi akhir bulan ra penak. Enten tiang niku mobilnya asine anjles tapi pikirane panas. Penak sepeda ontel tapi anjles njaba jero. Kuwi ngoten. Roh bantal iso ngorok jane. Makane wong miskin masyaallah mlebu surga mayoritas gruduk-gruduk dhisik dhewe. Nek dunya turu tanpa ada beban. Masyaallah. Fakan amata man dakhalal masakin. Mayoritas yang masuk surga orang-orang miskin, kata Nabi. Wa ashabul jad mahbusun. Lah orang kaya kemana? Ditahan. Sama Nabi ditahan dulu, keri ente keri. Cahelek ngono ya. Cahelek keri. Kamu sana. Bahkan dalam riwayat yang lain, ad-daulah, kepemimpinan di hari kiamat dipegang, diambil, dikuasai oleh orang-orang miskin. Makane kula jenengan kudu ndempel-ndempel, nyedek-nyedek kepada orang miskin. Lek iso napa caper, saper. Cari perhatian tuh jangan sama orang kaya. Cari perhatian sama orang miskin. Kenapa? Mereka pemimpin nanti di hari kiamat. Lek sampean sudah caper cari perhatian sama mereka, mungkin pernah datang, pernah ngajak ngopi, pernah bantu, pernah ini. Nanti di hari kiamat Anda dikenang, Anda diingat. Kalau sampean teko mewong miskin lek arepe duwe hajat. Halo. Iki dilungkas jare akeh wong apik badhe dugi njenengan kira-kira niku. Awake gula, wae kaos, wae macam-macam. Jadi kalau bisa kita kenal, bukan cuma ketika mau ada hajat. Ya, kenali mereka orang-orang miskin supaya nanti di hari kiamat mereka kenal dengan kita. Khara'an ashaban nar qad umira bihim ila nar. Cuman ashabun nar, yakni orang-orang kaya mungkin yang dengan kekayaannya dia lalai daripada Allah, yang sebab kayanya dia lupa dengan perintah Allah, yang dengan sebab kayanya dia tinggalkan kewajiban Allah. Kula jenengan perlu mengulang-ulang. Qarun niku sajane tiyang melarat ahli ibadah. Niku Qarun. Ketika ada perintah untuk menulis kalamnya Allah dengan tinta daripada emas, Nabi Musa mengatakan, saya nggak ada emas ya Rabb. Kalau gitu kamu saya ajari untuk cari emas. Maka ketika diajari sama Allah, ilmu itu ditransfer, diberikan kepada Qarun. Kenapa Nabi Musa pilih Qarun? Qarun ahli ibadah tapi miskin, anake akeh. Wis melarat anake akeh, misale napa mboten, Pak? Misale mboten. Anake teng trempol ngoten. Numpak montor sing ngarep niku loro, nek pangkune loro, ngadeg nek mburi loro. Piro niku? Di pangku mboke ya loro.
Ya nek montor apik montore 75. Kejuli lu. Tapi ahli ibadah selalu ada di belakang Nabi Musa alaihissalam. Pikire Kanjeng Nabi Musa, iki diwarani wong iki ae. Lek iki kok iso golek emas kan iso membantu ibadahnya. Akan tetapi bahasan iso golek emas dadi wong sugih lali ibadah, lali zakat. Anak model ngeten mboten. Sek melarat sewegep ngaji lho. Bahasan lancar wis ra ketara blas. Wis muga-muga ora lancar sing model niki. Jadi kalau orang kaya itu kadang-kadang lalai sehingga apa zakat aja nggak mau si Qarun. Lupa sudah, akhirnya menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai membuat satu strategi untuk menipu, membunuh karakter daripada Nabi Musa. Jadi zaman dulu juga seperti itu, ulama dibunuh karakternya. Ini nabinya Allah. Sampai bagaimana dia sewa pelacur untuk ngaku kalau dia punya anak daripada Nabi Musa alaihi salam. Parah kan? Parah mboten? Iso sugih sebab sinten? Nabi Musa bahasa sugih. Kuwi jenenge diwai ati ngrogoh napa? Diwai ati ngrogoh telek niku. Qala anasa benar qad umira bihim ilan narah. Kemudian para penduduk neraka, yakni orang-orang kaya yang lalai, orang-orang kaya yang dia lupa, orang-orang kaya yang dengan kekayaannya dia tidak meninggalkan sholat dan sebagainya. Di zaman Nabi juga ada salabah nggih asmane. Salabah di zaman Nabi, melarat panggah njaluk kontongane sugih. Wis to ngene apik sampean, malah sregep ngaji, sregep sholat jamaah. Akhirnya mendel, matur malih. Kula mboten ditungani sugih Kanjeng Nabi pangkat. Wis to ngene ae, bolak-balik panggil golek sugih. Soalnya Kanjeng Nabi sadar lek donga mesti mustajab. Salabah yang ngerti lek ditungani Kanjeng Nabi mesti hasil. Akhirnya pun bangga ngengkel ditungani Kanjeng Nabi. Diparing wedhus tunggal, wedhus manake kaya set jaripun. Wakeh, tambah okeh. Omahe ra sedeng, rodok ngisih. Tambah okeh nek lembah ora sedeng, ngisih meneh. Awale salat jamaah aktif, malah jamaah ilang. Marul garek salat Jumat. Jumate ilang pisan. Lho, tenan ta wong sugih model ngeten lho. Terus sebutan penak sugih apa melarat? Tenan ta sugih lho, contone loro niku. Qarun ngono, Salabah ngono. Saman melok-melok pisan. Apa dadi Qarun di zaman 2023? Akhirnya sudah lupa Jumat hilang. Padahal Nabi mengatakan man taraka salasa Jumat, siapa orang yang meninggalkan 3 Jumatan min ghairi udrin, tanpa ada udzur, taba Allah ala qalbi, Allah akan menutup daripada hatinya. Hati-hati jangan ninggalkan salat Jumat. Nggih, masyaallah. Lah kula mboten ping 3 setahun pripun niki? Wis ping pira setahun niki? Masyaallah, wis. Baik. Jadi sehingga qara'an ashab benar, mereka penduduk neraka siapa? Orang kaya yang kayak tadi atau orang kafir? Qad umira bihim ilan nar. Ya sudah diperintahkan. Lah orang kaya enggak bisa masuk surga. Kalau misalkan masih bawa iman, masih ada harapan besar masuk surga. Atau kalau seandainya Anda kaya ahli sedekah, mungkin hisabnya panjang. Ya, orang miskin pagi, orang kaya sore. Pagi dengan sore kalau di dunia sama dengan 500 tahun. Ya Allah. Baik. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi mengatakan asdaqu kalimatin qalaha syairun kalimatul labib. Nabi mengatakan asdaqu kalimat, paling benernya kalimat ucapan qalaha
yang telah mengucapkan kepada kalimatu yang telah mengucapkan itu syair, yakni paling benarnya syair maksudnya. Kalimatul labib, yakni kalimat atau syairnya al-labib. Labib nama orang. Siapa tuh Labib itu? Ada yang mengatakan Labib ibn Rabi'ah bin Malik bin Ja'far bin Kilab bin Rabi'ah bin Amir, terus sampai bin Mudhar bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan, nyambung kepada Nabi Muhammad SAW, kepada itu Mudhar ya, Nizar itu Labib. Dan beliau sahabat ini wafat ala Rasulillah, kemudian namu kepada kanjeng Nabi, fa aslam, masuk Islam, wa husna islamuh, Labib sehingga Islamnya jadi baik. Beliau itu sebelum masuk Islam di zaman jahiliyah termasuk pakar syair. Ya, orang-orang zaman jahiliyah itu sudah terbiasa dengan apa? Mempromosikan daripada syairnya kabilah-kabilah. Dan beliau termasuk orang yang diberi umur panjang. Umurnya 157 tahun. Wah, 157 niki sing rawuh nek sing umur 70 berarti sing separuh kas. Masya Allah. Kemudian dikatakan beliau meninggal di zaman khilafah Sayyidina Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Khilafah pertama Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, baru kepada Sayyidina Muawiyah. Berarti panjang sekali. Akan tetapi beliau setelah masuk Islam tidak mau lagi mengucapkan syair. Setelah Islam boten purun gamel syair boten purun. Ya, apa alasan beliau? Qad abdalani Allah bi al-Qur'an. Wis gak perlu gawe syair-syairan, wis enek Qur'an kok. Qur'an luwih apik, luwih indah. Dalam sebuah riwayat yang lain lagi dikatakan Sayyidina Umar pernah berkata kepada Labib, "Ansitni syai' min syi'rik." Ya Labib, aku wano syairmu toh. Wah, sama ini pakarnya syair. Iya. Aku kasih syair, bacakan, dendangkan kepadaku sesuatu daripada syair kamu. Maka Labib mengatakan, "Ma kuntu la aqul syair." Wis aku ora bakal mengucapkan syair lagi ya Umar. Setelah Allah ajarkan kepada aku surat Al-Baqarah, surat Al-Imran dan sebagainya. Maka Sayyidina Umar tambah seneng, tambah dikasih tambah hadiah sama Sayyidina Umar ibn Khattab. Nah, subhanallah, Labib itu syairnya telah diakui kebenarannya oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi mengatakan asdaku kalimah, paling benernya sebuah omongan daripada syair, qalaha syair, yang dikatakan oleh pakar syair adalah kalimatul Labib, ucapan atau syairnya Labib. Ini Nabi yang membenarkan. Kenapa? Karena ternyata kalimat syairnya Sayyidina Labib mencocoki dengan kalamnya Allah Al-Quranul Karim. Labib mengatakan ala kullu syai'in ma khalallahu batilu. Ingat, segala sesuatu kalau di situ tidak ada Allah akan batal. Ya Allah, kula jenengan kasah menapa nggih neko-neko, pokoke segala sesuatu kita lalui dengan karena Allah, ngaji karena Allah, bekerja karena Allah. Ya, ziarah kepada saudara muslim karena Allah, menjamu tamu karena Allah, berdakwah karena Allah. Semua yang menggerakkan Allah, bukan tamak manusia, bukan pujian, bukan kedudukan, bukan karena mengharap imbalan dan yang lain sebagainya, karena Allah. Maka segala sesuatu yang Anda lalui, ucapan Anda, pergerak-gerik Anda, diam Anda, tidur Anda, semuanya karena Allah, maka tidak batal, akan kekal dicatat pahala dan akan dapat pahala dan akan dapat balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah katakan kullu syai'in halikun illa wajhah. Ini dalam satu ayat. Kullu syai'in, segala sesuatu,
halikun akan binasa, akan hilang, akan lenyap, illa wajhahu, kecuali sesuatu yang didasari karena wajah ayat, karena zat atau ridha Allah Subhanahu wa taala. Makane lek sedanten niku keranten Allah jadinya indah. Kami sering mendengar satu nasihat yang inti daripada guru kita bersama Abah Habib Mustafa. Kita nyuwun dumateng Allah nggih, semoga beliau senantiasa diberikan panjang umur ya Allah, sehat afiat, selalu berikan manfaat kepada murid-muridnya kita semuanya. Amin Allahumma amin. Beliau itu sering mengatakan fillah walillah. Segala sesuatu yang didasari fillah di dalam agama Allah walillah dan karena Allah jadinya indah. Kesel en obati. Wong amal niku mesti kesel. Ya, orang cari surga itu pasti capek. Surga itu mahal. Tapi kalau semuanya karena Allah jadinya indah. Kalau sudah karena Allah nggak ada capeknya. Makanya Masya Allah kalau kita lihat beliau Abah Habib Mustafa ini dalam kondisi sepuh, sudah di atas roda, ini semangatnya terus hadir di majelis-majelis ilmu. Sampai pernah kami tahu sendiri di tahun berapa nggih beliau sudah sakit. Niku rawuh guru kita Al-Ustaz Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf dari Pasuruan, sekarang yang menjadi pemimpin Robitoh Alawiyah, organisasi daripada para habaib, jadi pemimpin habaib Indonesia. Bahkan belum jadi panutan para habaib Indonesia, padahal belum masih muda. Al-Ustaz Taufik Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf datang ke Pelem yang musyawarah sifatnya. Habib Mustafa, kalau saya itu kalau sakit ya sudah istirahat. Memang majelis jadwal banyak, jauh, numpuk-numpuk. Kita yang lebih tahu dengan kita sendiri. Kita istirahat. Kita kalau sudah sehat baru kita keluar. Kalau Abah enggak. Terus jawabnya apa? Kulo pengen mati teng majelis Habib ya apa. Jadi belum nggak ada capeknya. Sering dalam belum lama ini sudah kondisi di atas roda dari Wonogiri ke Blitar ke sana dong-dongi kecapean masuk rumah sakit. Masya Allah. Kemarin di Jombang waktu ada Habib Umar bin Hafid di Tebuireng itu, Abah Mustafa ngengkel juga datang. Ya Allah, sekarang kondisinya Masya Allah. Kita doakan nanti akhir majelis kita baca sholawatib. Ada beberapa saudara kita mungkin yang sakit, terutama guru kita Habib Mustafa, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Beliau selalu motivasi, kalau udah fillah walillah jadinya nggak ada capek. Jadinya indah, jadinya enak. Kami sebagai saksi mata, kita ini sering ikut beliau acara kemana, ke Pasuruan, tembus ke Solo, ke Wonogiri. Beliau yang nyetir. Dan beliau itu kalau tindakan Habib Mustafa boten purun dipun setiri. Kudu piyambake sing nyetir. Nek dalan beliau sing menteleng. Kita orang nek mobil turu, Pak. Iki guru khidmah karo murid iki jenenge. Ya, tidur kita, belum menteleng. 2 hari berturut-turut sana-sana, kemudian masuk pondok langsung lempoh. Belum sik budal maneh teng Wonogiri, teng pundi maneh, Masya Allah. Sering beliau teng dalan itu kesel, mampir napa iki minggir teng pinggir dalan, langsung gor 10 menit, 5 menit, wes kena nyobat budalnya. Sampai kadang-kadang niku wae mulih mboten menggok bablas dugi ploso.
Menggok ngetan wae ngalor bablas duki tambangan. Kadang sampai kita pernah tuh saking nganjuk niku disetir beliau kalih swara ngoro ngoten itu. Delalane bangju ki mandek. Bangjune kuning apa ijo ya budal malih. Masyaallah, mbah iki sing beliau ke malaikat. Semangatnya luar biasa. Fisiknya double. Ya, yang muda aja ngikuti sama beliau lempoh. Nek kula sampean amen lempoh, biasanya sering beliau apa cah enom kaya ngono. Beliau yang sepuh seperti itu. Subhanallah. Kenapa? Karena udah fillah walillah. Beliau dapat warisan daripada kakeknya abah beliau Al Habib Muhammad bin Tahir Ba'bud. Ningki malah muridnya Habib Ali Habsyi. Punya majelis ada di Tulungagung baca Maulid Habsyi di Kampung Dalem. Niku sing hadir enggak ada 30 apa 30 kurang lebih. Saya lupa 17 tahun atau berapa. Lebih daripada 10 tahun. Setiap hari Jumat sore beliau tidak pernah absen padahal dari Pelem sampai Tulungagung itu jalan kaki. Lek fillah gak fillah walillah kira-kira lek golek biting kira-kira buyar ora kira-kira. Halo. Makanya orang kalau sudah fillah walillah ala kulli syai'in halikun illa wajhah. Kalau sudah karena Allah tidak akan binasa. Terbukti beliau Habib Muhammad yang pertama kali di daerah sini bawa Maulid Habsyi disemarakkan daripada putra beliau Abah Habib Mustafa ada di Wonogiri, di Ponorogo, di Tulungagung, di Blitar Selatan, di mana-mana. Hingga hari ini para murid-murid beliau banyak yang menyebarkan Maulid Habsyi jasa Habib Muhammad. Walaupun beliau waktu dakwah belum ada yang banyak. Perhatikan, kalau orang itu karena Allah dilanggengkan, disiarkan. Ya, kemudian disebarluaskan. Abah Habib Taufik, namanya Habib Abdul Qadir bin Husain Assegaf. Niku sezaman dengan Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Niku kalau sudah rutin baca Maulid Habsyi, senajan yang nggon jero bis yang maca Maulid Habsyi. Niku makhluk yambi. Halo. Dan yang jerubis mau muncul hati mau lagi beribun. Yang ngadet ya Nabi salam alaika ya pokok lektor ini kalau. Ini pondok pindahnya kene. Beliau seperti itu. Pertama kali ngajarkan Maulid Habsyi belum ada buku cetakan seperti itu ditulis. Masya Allah. Mungkin waktu zaman beliau belum sebanyak ini, tapi subhanallah karena keikhlasannya dikekalkan sama Allah Subhanahu wa taala, diteruskan oleh putra beliau Habib Taufik. Habib Taufik diteruskan oleh murid-muridnya menyebar di mana-mana, luar biasa. Ini masih saksi yang ada di dunia, belum nanti di akhirat. Ya, belum nanti di akhirat. Oleh karenanya berusahalah ya semaksimal mungkin ya apa, semoga yang kita lakukan, kita nggak ngomong, kita tidak bergerak, kita tidak diam, kita tidak istirahat, kita tidak apapun kecuali apa, semoga di situ ada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di situ ada Allah kekal nanti. Namanya ikhlas. Amal itu kalau ikhlas sedikit jadinya banyak, tapi kalau nggak ikhlas banyak nggak ada apa-apa. Makanya sampai digambarkan dalam sebuah hadis, pertama kali neraka dinyalakan dengan 3 golongan. Siapa? Orang yang punya ilmu, alim, tapi ilmunya bukan untuk membela Allah. Orang yang dermawan, sedekah, tapi bukan untuk membela Allah, cuma cari pujian. Orang yang mati karena membela, karena berperang. Bahkan mati di antara 2 barisan lawan sama orang Islam sama orang kafir. Tapi Allah ya'lam ala niyati. Allah lebih tahu terhadap apa niatnya. Kalau bukan karena Allah, jangan-jangan menjadi penyebab pertama kali dinyalakan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau udah karena Allah, indah semuanya. Ya, indah semuanya. Maka daripada itu, orang itu kalau ikhlas seperti orang berjalan di atas padang pasir. Mungkin suaranya nggak banyak yang tahu. Suaranya nggak ada yang banyak yang tahu, tapi apa? Bekasnya nampak. Makanya majelis yang ikhlas, majelis yang khusyuk, bekasnya nampak. Nampak kepada kita, pada perubahan kita.
Nampak kita menjadi lebih baik, kita menjadi lebih semangat kepada agama, kita lebih peduli terhadap syariat, kita lebih ngerti terhadap sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu asar daripada sesuatu yang ikhlas insyaallah. Tapi kalau majlis, tapi kalau ilmu, kalau apapun tidak karena ikhlas, seperti orang berjalan pakai bangkiak di atas daripada keramik, suaranya ramai, kelotak, tapi nggak ada bekasnya sama sekali. Paham di sini? Nggak ada bekasnya sama sekali, nggak ada efeknya. Iya kalau cuma tidak membekas, kadang-kadang waliyadzubillah min dalik. Karena hadir majlis tersebut, dia semakin berani kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah min dalik. Karena daripada itu ya, senantiasa ayo kita dasari bagaimana kita tidak berucap, tidak berbuat, tidak bersikap, tidak beribadah, apapun semua yang kita lakukan kita dasari karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Nah, monggo barangkali ada yang perlu disampaikan, perlu dibahas, monggo. Ada pertanyaan nyuwun pirsa, pujian setelah azan atau sebelum salat dengan suara keras atau tergesa-gesa boleh enggak? Dan adakah keterangannya dalam Al-Quran atau hadis? Mohon keterangannya Kanjeng Nabi apa melakukan hal tersebut. Pujian setelah azan sebelum salat. Baik. Pujian ini yang jelas hingga hari ini saya belum tahu hadisnya, apakah ada pujian atau apa. Karena mungkin kita juga kurang membaca. Barangkali ada yang tahu, kita pun juga siap. Rabbi zidni ilma. Pokoknya kita selalu pengen nambah ilmu. Namun yang jelas bukan berarti ketika tidak ada hadis, tidak ada keterangan, Nabi tidak melakukan, langsung kita cut kalau itu keliru, salah, belum tentu. Karena banyak juga sesuatu yang tidak ada hadisnya, tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi kita melakukannya. Saya kasih contoh yang populer aja sudah. Sholat taraweh di zaman Nabi itu nggak ada berjamaah. Sholat taraweh di zaman Nabi tidak ada berjamaah, nggak ada. Anda cari riwayat, nggak ada. Sholatnya sendiri. Bahkan di zaman Khalifah pertama Sayyidina Abu Bakar ada nggak tarawih jamaah? Nggak ada. Pertama kali yang adakan tarawih berjamaah adalah Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Ya, dalam riwayat disebutkan karena hadis daripada Sayyidina Ali dalam kitab Tanbihul Ghafilin bahwa di bulan Ramadan malaikat itu turun ya kepada orang yang berkumpul, yang menyentuh atau yang disentuh malaikat akan menjadi orang yang beruntung selama-lamanya. Maka daripada itu Sayyidina Umar juga punya inisiatif untuk menggabungkan sholat taraweh berjamaah. Sehingga pertama kali sholat taraweh berjamaah, maka apa guman daripada Sayyidina Umar? Sayyidina Umar mengatakan ni'matil bid'ah hadhihi. Ni'mah itu kalau dalam bahasa Arab saapi-api bid'ah. Apa itu bid'ah? Perkara yang baru yang enggak ada di zaman Nabi. Apa itu? Hadhihi salat tarawih dengan ini berjamaah. Nah, ini jelas enggak ada hadisnya. Enggak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kira-kira salat tarawih berjamaah apa yang bertentangan? Kalau Anda bertanya setiap sesuatu harus ada dasar dan hadisnya, Anda tarawihnya berjamaah beda. Sama zaman betul. Betul nanti. Alhamdulillah. Operator tarawih bisa. Anda berjamaah berarti Nabi. Berarti Anda tidak sama dengan Nabi berarti. Tapi apa yang salah? Baik, satu.
Bahkan khulafa Rasyidin ya, yang bina di mana Nabi mengatakan ya, addu alaiha bin nawajid. Khulafa Rasyidin ini cekelen, alaikum bis sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin min ba'di. Hendaknya kamu ikuti sunnahku, kata Nabi, dan sunnahnya para penggantiku yang pinter-pinter setelah sepeninggalku. Addu alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham. Gigi geraham gigi yang sini. Sama misalnya ya, gigi yang paling kuat ini nggih nyokot ngarep napa mriki. Pinggir nggih. Lah kula sing pikir ompong berarti coba. Iki ngomong sing normal, aja ngomong sing ompong. Sing pinggire sing kroso. Addu alaiha bin nawajid. Kata Nabi, kalau ada khulafa rasyidin gigit dengan gigi geraham. Berarti apa? Pegang kuat-kuat. Ini khulafa rasyidin. Dan khulafa rasyidin para ulama semuanya sepakat siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhum. Ini khulafa rasyidin. Dan dari 4 khalifah ini semuanya melakukan bid'ah. Loh, kok bid'ah? Iya. Sayyidina Abu Bakar telah mengumpulkan Al-Quran jadi satu. Padahal di zaman Nabi nggak ada Quran jadi satu. Qurannya dihafal para sahabat dalam dada daripada para sahabat, atau ditulis di beberapa kertas. Ketika Nabi meninggal banyak orang yang murtad, ada yang tidak mau bayar zakat, ada yang ngaku jadi Nabi, sehingga sahabat harus perang, sehingga banyak yang mati. Ada usul, ya Abu Bakar, kalau diterus-teruskan sahabat habis nanti. Quran belum terkumpulkan, ya apa dikumpulkan? Apa jawab Sayyidina Abu Bakar? Enggak. Kok enggak? Saya tidak akan berbuat apa yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kemudian dikasih dasar-dasar sama sahabat yang lain. Mungkin di antara dasarnya, perhatikan ya Abu Bakar, inna nahnu nazalna al-dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami Allah telah menurunkan al-dzikra, yakni Al-Quran, dan kami Allah yang akan menjaga keabsahannya, keutuhannya sampai yaumil qiyamah. Lek ini kerandang ditulis sahabat entek terus piye Al-Quran nasib iki? Nggih napa nggih? Makane keramat sing paling apik nulis. Sampeyan miber misale nggih, marono mati wis renek sing ngenang. Nggih napa mboten? Putune ra roh, anake ra roh. Tapi lek sampeyan ngarang kitab, ngoten ngarang kitab nggih? Wonge mati sing diwaca manfaat apa mboten? Makanya cerita itu keramat tok, sama yang ngaji nuliso. Halo, mati ora tau awake dhewe kok. Mati mboten? Atus Pak Tamat itu dukune ganti ning pira ngene. Senajan bubek ora bubek pokoke nulis. Ini kan nulis luar biasa, sompeng gak diincengne, Masya Allah. Taib, ini akhirnya apa? Sudah dikumpulkan. Ini Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar juga demikian, buat bid'ah. Sayyidina Utsman juga demikian. Sayyidina Ali juga demikian. Paham di sini ya? Berarti bukan berarti sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi pasti keliru. Mungkin orang-orang itu pujian, maksudnya mengingatkan. Cuman iso ya ditoto, nggih. Kados azan itu kan sing dianjurne sing suarane apik. Jelas mboten? Jelas, sama nih suara elek berarti sadar ora. Sing apik ra gelem yang masjid. Sing elek semangat, wis elek wonge stroke lan kunah dane. Lan nate apa berarti apa ya adan. Pangeten tiyang stroke nggih sing sepuro nggih niku pripun niki? Niki lho masalahe. Jadi sing apik niku dan suarane sing sae napa? Sing suara apik. Anda ini bagaimana? Azan itu dipuji sama Allah. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Siapa kira-kira yang lebih bagus ucapannya dari orang yang mengajak orang kembali kepada Allah? Orang-orang azan itu adalah orang ngajak kembali kepada Allah. Allah Akbar, Allah Akbar. Ayo sholat seperti itu. Itu ucapan yang paling bagus. Nanti atwalu a'naq. Wong tukang azan ini sing hari kiamat sing paling dawa gulune. Sampeyan mikir, wah, ora penak dawa gulune. Ya jogo hire, Pak. Niki yang paling bagus azan luar biasa.
Sampai ada debat adzan kalih imam dadi utama pundi. Nek sing utama adzan, soalnya wong adzan kemudian ada yang datang seberapa jumlah orang yang sholat karena dengar azannya, maka itu juga dikasihkan pahala kepada si muadzin. Jadi iso adzan sing suara napi, ngoten nggih. Jare dalil wae suara napi malah turune ngleser longsorane elek langsung keberbeken. Aja nggih dalil sing iki, Pak. Jadi sing sae suaranipun. Kemudian kalau seandainya Anda pakai pujian dengan bagus. Ya, kita di pondok sebelum qomat kita biasanya baca doa daripada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Abu Bakar bin Salim. Allahumma ya atima sultan ya qadima ihsan, doa. Enggak ada masalah. Ngoten ya? Pun ya. Jadi enggak ada masalah, cuman lek iso sing sae pujian-pujian niku nggih, sing sae. Terus kemudian pujian pengarah mari-mari imame ra teko-teko. Lah itu rasa dibahas sama teko imame itu. Boten yang jelas ya, yang bagus, ya, yang bagus, kalimatnya juga yang bagus, yang ada nilai, ada makna, jangan asal-asalan, gitu nggih. Dan juga kalau bisa mungkin bukan anak kecil biar terdengar rapi dan seterusnya, ngoten. Pun monggo yang lain. Masih ada waktu. Jadi yang adzan sama yang jadi imam itu utama. Memang ada satu perselisihan. Ada yang mengatakan utama azan, ada yang mengatakan utama jadi imam. Ya, tapi kemudian setelah utama jadi imam, kenapa? Karena Nabi ngambilnya jadi imam. Kalau utama jadi azan, Nabi itu pasti ngambil yang paling afdol. Ya, berarti sehingga di sini ya berarti utama menjadi imam. Tapi kabeh njaluk dadi imam buyar. Imam siji. Bar komat maju wong telu. Kaya Pak aku sing mundur ngono. Ya mboten tepak niku. Ya, jadi imam itu jangan menonjol. Anda kalau minta jadi imam nanti dibebankan. Tapi kalau Anda diangkat jadi imam itu adalah maunah daripada Allah. Nanti dapat maunah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan orang kerja jadi petani kalih dagang utama pundi. Maka ada mengatakan utama petani, soalnya petani fardu kifayah. Coba sak Indonesia renek segem dari petani, sampean mangan apa jajal? Halo. Hei, sampean renek sing tani, mangan apa kira-kira? Makan sampean matur suwun karo petani. Senajan wong ireng sikile mlethek misale ngene nggih. Iki lek ra wong iki aldi ra mangan beras iki. Jadi fardu kifayah itu kalau seandainya satu negara nggak ada jadi petani dosa kabeh, ngoten nggih. Fardu kifayah. Ya, ini jadi petani. Kenapa? Dan petani lebih banyak tawakal. Petani budal nandur, urung roh regane bakal panen ini urung roh. Hasilnya piro urung roh. Jadi apa? Lebih banyak tawakal. Niki petani. Makanya Masya Allah petani iki. Gitu nggih. Petani luar biasa. Maka di Bandung ulama mengatakan lebih utama petani, satu fardu kifayah, kemudian lebih banyak tawakal. Orang ngandal ni utek, orang ngandal niki. Wis muga-muga panen, Allahumma panen, Allahumma panen, Allahumma panen. Niki petani, Masya Allah. Cuman yang lain, dondak lebih utama berdagang. Kenapa? Buktinya Nabi ngambil yang dagang. Bahkan Nabi mengatakan tis'atu asyar. Lek sampean pengen cepet sugih, sampean catet iki resep sugih niki jarang-jarang metu niki. Lek sampean pengen cepet sugih dadiya pedagang. Kenapa? Nabi yang berkata 90% rezeki akan cepat kita ambil dengan cara berdagang. Jelas? Lah petani ini panen, regane melok pedagang. Pedagang rumuse lek badi yo tak dolne, lek ra badi aku yo moh dolen dhewe. Jelas mboten? Tahu kalah ora pedagang iki? Panggah menang betul pedagang ini. Panggah menang. Wis ra kangelan nyemprot, ra duwe ra tuku sawah. Pokoke misal unduh perong, pokoke aku ben sekilone njaluk badi 200. Lek kamu titip 200 kilo ya berarti ping 0. Rumuse kuwi lho, Pak iki pas regane elek iki aku rong balik modal ora ngurus.
Ya lek ra gelem nggih pakan sapi kono. Penak napa tuh dagang niki? Agak menang. Lah sampean ora gelem pilih sing menang. Berarti kalau Anda cepet kaya berdagang, pegawai kalah, Pak. Kalah ro berdagang. Pegawai makanya Nabi ngatakan 90%. Adapun 10% dibagi, mungkin sing jadi petani, mungkin sing ternak, mungkin yang lainnya. Ya, jadi pengen cepet sugih dan dagang wis. Ayo bismillah dagang. Satu sisi melok Kanjeng Nabi, cuman sing jujur angel ngene nggih. Masyaallah. Pun. Sudah nggih, pun telas niki disimpen nggih sesumben ya. Insyaallah nanti kita satu hal mohon. Nggih, pun monggo. Yang disampaikan ya itu jelas, artinya begini, sekilo regane piro yang dia, tapi yang sering saya lakukan itu borongan, ibaratnya tebu. Saya beli kintalan nggak boleh, saya borong, akhirnya jeblok, baik. Karena jeblok, saya sampaikan kepada pemilik, aku rugi. Nah ini akhirnya di situ dasarnya bukan hukum dagang, tapi karena dasarnya janji. Karena dengan janji saya beli 10 juta nih kata. Oke. Olah duit mau 6.000. Nah ini saya rugi 4 juta. Kerugian saya sampaikan. Ternyata ya punya tebu. Ya orang yang apa-apa artinya ya separuh rugi tak separuhnya tidak ada. Itu kalau rugi, kalau badi gimana sampean? Kalau saya simak tentang sosial kemanusiaannya ternyata ya masih tipis gitu. Ya, baik. Sebentar, saya akan bahas tentang hukum jual beli dengan sistem borong. Ya, hukum jual beli dengan sistem apa? Borong. Itu tadi ketika ada rugi keluh kesah. Tukune 10 juta, delalah didol payune 6 juta. Tapi untung saya ngira tau laporan. Itulah manusia. Sekarang kita bahas hukum jual beli borong. Jual beli borong itu pada dasarnya nggak boleh. Kenapa? Karena majhul, menimbulkan banyak keluh kesah, menimbulkan banyak penyesalan. Contoh, tebu itu diprediksi sama si pembeli sekian kental jadi duit 10 juta. Ngoten nggih? Akhirnya lek nawar pasti harganya nggak 10 juta, paling 7 juta, 8 juta kan seperti itu. Kenapa? Cari setan. Nggih ngoten? Nah, akhirnya ya deal dibeli harga 7 juta. Delalah prediksinya luar biasa, mutune luwih akeh. Dipikir mek 10 dadi 20 juta. Bono tebune barokah niku nggih. Dipotong rantai-rantai salipun. Terjadi nih. Satu, kira-kira sing duwe tebu lek krungu ngono getun ora kira-kira? Tak tamat pek ngono kuwi. Lek ngomong aku iki lemetune mek sekian kental, iki berarti yo 7 juta lah aku anu setan sakmene. Ya biasa lah mosok aku enggak rugi. Oh iya, bakno metune luweh. Kira-kira Pak Tamat laporan barang kira-kira. Laporan mboten kira-kira? Laporan. Sesuai dengan prinsip beliau. Iki lek ngene iki sing duwe getun. Ngene apa nggih? Atau ternyata Pak Tamat prediksinya keliru. Dipikir ini keluar sekian, total 7 juta. Ra ngerti jero dientekne tikus misalnya pun. Halalah kadung ditebang, dituku, diborong 7 juta, metune 3,5 juta. Baru Pak Tamat minta sosial, minta macam-macam. Ini bagaimana? Ya, berarti si jual beli dengan sistem tebas itu sering ada yang dibuat menyesal. Apakah pihak yang menjual atau pihak yang membeli? Sebenarnya nggak boleh hukum jual beli ini.
dibutuhkan ketika kondisi terdesak dan sebagainya, atau minimal nanti makruh. Nah, berarti yang paling bagus bagaimana? Kalau Anda mau saya ajari dalam kitab itu lebih enak. Ngeten mawon wis kula tak dadi pembantune sampean. Tebumu tak tebangi, tak dolne. Kentalane sepiro? Misalnya per kental pinten Pak sakitane? 80. Engko mbah metune pira? Pokok aku per kental wae badi 15.000. Wis penak ta mboten Pak Tamat iki? Nek niki genah bati sampeyan. Jelas mboten? Nek niki genah bati. Nek sampeyan iso ngunduh totalnya dapat 1000 kental, wis gareng pengne 15.000 ping 1.000 pira niku? Pira Pak Tamat? Seto 15.000 ping 10 ping 1.000 kental pinten? 15 juta genah Pak Tamat iki. Sing kono ya padang. Nggih napa mboten? Oh, bakno entuk 1.000 kental. Ya sampean sing ngunduhne sing marak yang pabrik per kentale 15 ping 1.000 padang padang napa mboten? Sampeyan lek nggih jalur iki insyaallah enak wis ora bakal tekok sing model wau nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah. Monggo kita minta bantuan shalawat tip ya untuk banyak daripada saudara-saudara kita yang sakit. Utamanipun ya Allah Abah Abdul Mustafa ya Allah, kemudian Bapak Suntoro, atau tadi saya dapat kabar niki sederek kami Pak Haji Sultan nggih niki misanan kaula, ataupun siapapun saking keluarga kula jenengan ya Allah menawi ada yang gerah mungkin sebab shalawat tip muga-muga dipun paringi sarah saking Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran, segera ditemukan dengan obatnya. Jenengan niku nyun sewu nggih lek ngindangi wong loro aja gampang monis teh kaita yang angel ngene harapan aja muni ngono lho nggih. Halo. Aja sok muni wis keterane harapan aja. Ya Syafi wis mari. Dokter wis muni rene harapan sampean ngindangi yo muni harapan. Kira-kira sing loro piye kira-kira? Halo. Sampeyan teko malah nyepet nih. Wis mari. Ngoten lho nggih. Niku sepot niku. Aja aku tanggoku koyo ampun ra suwe bae ini. Aja rene model ngono kuwi. Ya, kita asyafi. Nabi itu suka seperti itu. Siapapun sembuh insyaallah. Ya, kita doakan ya Allah semoga yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afidil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afidil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afidil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afidil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afidil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afidil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afidil abdani wa shifaiha الأبصار وزيادها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها وزيادها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب وعافية الأبدان وشفائها
ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها قوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahirabbil alamin. Tadi juga yang sakit kepada Bapak Sis Garda ya. Ya Allah ala dinillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rutinan malam Selasa depan ada di rumahipun Bapak Anton Desa Purwodadi Mrenjuk. Monggo niki nggih.